Baik, kita lanjutkan lagi Mas Riko dan teman-teman semuanya. Ya. Saya awali dari pertanyaan sahabat saya. Bagaimana cara mewujudkan rasa ingin dengan melalui rasa tidak ingin? Gitu. Jadi kita punya keinginan, tapi itu bisa diwujudkan, tapi dengan cara yang berbeda. Kita tidak menarik, tidak attract, tapi kita justru malah tidak punya rasa ingin itu tadi. Seperti yang kapan tadi saya bilang, anaknya pengen tes masuk ke perguruan tinggi, ayah bundanya sampai tirakat puasa, nyatanya nggak masuk. Di tahun selanjutnya ketika kemudian dia tidak melekat dengan ingin itu, tapi justru malah masuk, nggak ada tirakat-tirakat, nggak ada puasa-puasa. Nah, mungkin akan sejalan seperti itu pertanyaannya kurang lebihnya Mas Riko. Jadi gini, ketika kita misal ingin mobil, sekarang kita diganti ingin agar tidak ingin mobil. Ingin agar tidak ingin mobil. Triknya di situ. Ingin agar tidak ingin mobil, oke. Ya kan? Triknya. Jadi ketika kita basisnya tetap di keinginannya itu belum disadari, ya susah. Makanya ketika keinginan itu kan cuma numpang lewat kan? Iya, oke. Numpang lewat, dibiarin lewat aja. Kemudian kita bisa misal afirmasi lah, aku nggak ingin uang, itu kan enak rasanya. Tapi kalau kita keinginannya itu masih ditahan, kita mau afirmasi aku nggak ingin uang, rasanya nggak enak. Oke, itu kan bicara soal rasa ya. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan, apalagi misalnya kayak lagu aja Mas Riko, lagu yang kita nyanyikan dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Itu kan perspektif umum begitu. Nah, kalau misalnya itu menjadi sebuah afirmasi gitu, aku tidak pengen uang, aku tidak pengen uang, aku tidak pengen uang, itu nggak bahaya, nggak? Enggak, jadi gini, kenapa kita bisa menghayati sesuatu, ya karena sesuai pendalaman emosi. Ya kan, kayak kita misal nyanyi lagu gembira, kenapa kita nggak bisa menghayati lagu gembira? Kenapa kita bisa menghayati lagu sedih? Ya karena sesuai dengan pendalaman emosi kita. Banyak ketakutan, banyak sedih, akhirnya bisa menghayati. Jadi yang diperlukan itu kejujuran. Kita ada pendalaman apa, ya udah disadari, dibiarkan terekspos penuh, kemudian hilang. Kalau udah hilang, terserah mau pakai teknik afirmasi aku kaya atau aku nggak ingin kaya, sama aja. Nggak ada sama aja ya dampaknya ya. Itu artinya ketika kemudian kita sudah nggak ada pendaman, artinya di dalam diri itu sudah full happy gitu ya, sudah full bahagia. Itu sebenarnya masa nyanyi lagu galau pun juga nggak ada efeknya, nggak ngaruh, karena esensinya yang di dalam itu tadi. Bahkan ketika lagunya sedih, kita merayakan lagu sedihnya. Nggak ngaruh. Oh, nyari. Makanya kan bahkan banyak orang tercerahkan, kayak Jalaluddin Rumi kan juga bilang kan, ketika kita mengenali ketuhanan, maka kehidupan kita itu detik per detik adalah perayaan. Apapun yang muncul dirayakan. Entah itu kesedihan, entah itu ketakutan, entah itu kekecewaan, entah itu kebahagiaan, semua dirayakan. Makanya kita bahagia. Nah, kenapa kita kok nggak bisa merayakan? Ya karena banyak pendaman. Akhirnya kita teridentifikasi dengan pendaman kita. Pendaman kita namai Riko, kita namai Hendra, kita namai Hari, Sugeng, Joko, dan lain-lain. Hasilnya itu nggak lebih dari semua cerita dan pendaman kita.